Sobat Amerta, kita balik lagi di program Bisa, Bincang Santai bareng Amerta. Kalau dari episode kemarin itu kita bahas pentingnya, apa sih pentingnya nerbitin buku buat para dosen. Kali ini tuh kita punya narasumber yaitu editor bukunya langsung. Mungkin silahkan Pak Wahudin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Wahudin. Saya menjadi dosen di PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga mengajar di program Pasca Sarjana di kampus yang sama. Saya menjadi editor buku sudah lama, jauh sebelum saya menjadi dosen, karena hampir 25 tahun saya berkecimpung di media, di koran terbesar di Jawa Barat, ya. Sehingga menjadi editor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari saya. Sehingga jadi dosen sekalian tetap profesi editor tidak pernah hilang, malah jadi banyak konsumennya. Nah Pak Wahudin, susah nggak sih Pak buat bagi waktu antara jadi dosen dan juga jadi editor, itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya ya memang tidak mudah, tapi butuh komitmen. Kita harus mengorbankan diri ya untuk misalnya hari Sabtu, hari Ahad ingin bersenang-senang, piknik, ketika kita sisihkan waktu untuk mengedit. Tapi pada saat-saat banyak sekali kegiatan ya memang tidak, pokoknya kalau buku untungnya tidak beda dengan editing yang lain. Buku misalnya setelah musim kuliah selesai ada jeda, biasanya musim UAS. Saat musim UAS dosen kan tidak mengajar, bisa dimanfaatkan ya Pak waktunya. Mengedit buku bisa seminggu baru selesai. Berarti sebenarnya tuh triknya pinter-pinter buat cari waktu ya Pak? Betul. Buat nyempetin nulis, buat nyempetin edit gitu. Komitmen ya, berani berkorban untuk diri sendiri ya. Nah, ini nih Pak, dari dua buku ini kan Pak Wahudin berperan sebagai editornya nih Pak. Ya. Nah, dari mengedit buku ini ada kendalanya nggak Pak? Kebetulan dua buku ini kisahnya berbeda. Buku yang satu Panen Jagung Semakin Menggunung. Ini penulisnya, cara menulisnya sudah fresh, sudah bagus, cuma lebih banyak pada keberanian membagi-bagi aslinya ini kan disertasi. Iya. Tapi penulisnya tidak berani untuk misalnya mengubah dari gaya disertasi menjadi buku karena soal kebiasaan. Kalau saya orang yang raja tega, misalnya berapa halaman saya berani potong bagi 2 atau bagi 3. Kemudian tulisan yang bagus menarik ada di bagian terakhir. Orang kadang tidak saya berani ambil yang bawah taruh ke atas, atasnya ke bawah. Nah, keberanian itu yang belum ada pada penulisnya, sedangkan saya termasuk pemberani untuk mengobrak-abrik tulisan. Tapi secara umum tulisan ini sudah rapi bagus, ya, sudah bagus dari sana, sehingga saya tidak mengalami kesulitan yang berlebihan. Sedangkan buku Membangun Kerjasama Jepang Indonesia ini buku tulisan lama ketika saya masih bekerja di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ini penulis utamanya Bapak Dr. Andes Ahmad Dahidi MA. Teman saya pernah juga berdua kami ke Jepang bersama. Semua tulisan-tulisan Pak Ahmad Dahidi sebelum dipublikasi ini sebagian besar sudah dipublikasikan di situs UPI Bandung. Yang mengeditnya itu saya, jadi sudah saya sudah sejak lama sudah saya garap, sehingga ketika terkumpul dan tinggal mengeditnya, maka
saya relatif mudah menyusunnya. Berarti tiap buku itu emang tingkat kesulitannya beda-beda ya Pak? Tingkat kesulitannya beda-beda. Setiap buku ada dinamikanya, ada sisi menyenangkannya. Dan yang paling istimewa dari mengedit buku adalah artinya kita belajar. Karena kalau hanya membaca buku itu gampang ngantuk, Lupa gampang mungkin tidur, ya. males. Tapi kalau mengedit, mau tidak mau harus membacanya Iya. lebih serius, Lebih teliti lagi. lebih teliti, ya. Iya. Nah, Kata demi kata harus. Iya. Nah, barangkali Pak, Sobat Amerta yang lagi nonton nih pengen ada yang jadi editor, kira-kira tuh hal apa aja sih Pak yang harus ada di dalam diri editor gitu? Yang editor itu kan menurut saya tingkat kedua setelah orang itu bisa menulis, terbiasa menulis. Itu tahap pertama, terbiasa menulis artikel, jurnal, menulis buku. Setelah pintar menulis, baru kemudian mengoreksi editor. Tapi ada juga yang bisa langsung menjadi editor. Pertama, sisi bahasa, jangan sampai ada tertulis misalnya ini tidak bisa terpakai, jadi ini tidak ya, itu dari sisi yang harus paling teliti ringan. banget ya Pak? Iya, kata demi kata, jangan sampai ada satupun kata yang salah. Yang kedua baru soal substansi. Biasanya substansi ini ada otoritasnya, artinya memang penulisnya itu ada di situ, maka tugas kita hanya lebih ke administrasi penulisan dan jangan sampai ada kata-kata yang salah. Iya. Hebat-hebatnya orang profesor, seringkali ketika menulis ya ada yang salah ketik, ya. Ya terutama kadang logikanya tidak masuk, ya maka tugas editor tinggal supaya logis. Substansinya orang tahu lah maksudnya ini, tapi menulisnya kok wagu gitu. Makanya fungsinya editor justru buat ini ya Pak, menyunting naskah semuanya itu sebelum nanti proses naik cetak tuh harus lebih dibaca lagi gitu. Betul. Satu, supaya tidak ada yang salah, karena sekali salah maka ya salah. Nggak ada misalnya edisi kedua, maka edisi yang salah adalah salah, nggak bisa dihapus. Ya, edisi kedua adalah edisi kedua. Maka di luar negeri penerbitan selalu ada tulisan akurasi berulang-ulang, karena tidak boleh ada yang salah. Dan editor fungsinya sangat penting banget ya Pak buat buku sebelum diterbitkan. Betul. Oh ya Pak, bagi sebagian orang yang suka baca, suka nulis, jadi editor kan itu pasti jadi profesi yang menyenangkan ya Pak. Ya. Nah kalau buat Pak Wahudin ini enaknya jadi editor tuh apa Pak? Pertama itu sudah menjadi semacam panggilan jiwa. Pekerjaan selama 25 tahun saya kerjanya menulis, mengedit tulisan orang ya. Kemudian ketika kerjaan itu nggak ada, rasanya ada sesuatu yang hilang. Maka ketika saya menjadi dosen, kok banyak teman-teman dosen yang membutuhkan profesi itu. Saya dilalah punya waktu sehingga saya suka bantu teman-teman untuk mengedit naskahnya sampai, karena hampir semua dosen pasti punya naskah yang berceceran, ada tapi mereka seringkali tidak berani mengubah dari manuskrip yang berantakan menjadi bentuk buku gitu ya Pak. Ya. Sedangkan saya memang profesinya merapi-rapihkan itu, jadi ketemu lah. Nah, ini dong Pak, tips buat Sobat Amerta yang pengen jadi editor, kira-kira harus ngapain aja nih Pak? Pesan-pesan untuk Sobat Amerta. Ya, teman-teman Amerta kalau ingin jadi editor, modalnya ya pertama kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak cukup kita ngegunain bahasa Indonesia yang baik. Tidak cukup yang lumayan, tapi harus yang baik dan benar. Baik dan benar. Itu dan proses profesional itu tidak jadi begitu saja, tapi melalui proses.
Jadi pada bertahap awalnya, ya Pak, nggak ya, bisa langsung bagus tapi pasti pelan-pelan dulu awalnya. ya, langsung aja, langsung jadi begitu tahu bahasa Indonesia bisa, ya udah langsung praktek nanti sambil jalan. Apalagi kalau ada mentor yang di kantor, terus catatan-catatan tentang dia menjadi editor, lama-lama nanti jadi profesional. Iya, makasih banget loh Pak Wahudin, Sama-sama. waktunya udah mau mampir ke Amerta Media. Nanti Ya. pasti ilmunya buat teman-teman lagi yang lain yang lagi nonton. Nah, buat sobat Amerta yang punya skripsi, tesis dan disertasi bisa banget langsung dikirimkan ke mediaamerta@gmail.com. Nanti kita yang proses semuanya, kalian tinggal terima jadinya aja. Dan buat kalian juga nih yang pengen buku ini, bisa langsung dapetin di toko e-commerce kami di Shopee dan Tokopedia. Dan Pak Udin sekali lagi terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Buat sobat Amerta, sampai ketemu di podcast selanjutnya.